Hari ini kita bicara tentang gospel hope, pengharapan Injil in a restless world, dunia yang sedang resah. Dan kita akan membicarakan kitab Habakuk. Jadi kita akan membicarakan kitab Habakuk selama 7 minggu ke depan ya saudara ya. Habakuk cuma ada 3 pasal dan kita akan membahas setiap pasal dan menjadikannya eksposisi. Dan hari ini kita akan membahas ayat 1 sampai ayat yang 4 dari pasal yang pertama. Kita akan baca bersama-sama, saya akan bacakan yang ganjil, saudara baca yang genap, kita membacanya bergantian. Habakuk 1 ayat 1, ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Ada judulnya, keluhan Nabi karena ketidaksetiaan. Ayat 2, 1, 2, 3. Berapa lama lagi Tuhan aku, tetapi tidak kau dengar, aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbentahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya, dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Beginilah firman Tuhan. Saudara, one of the hardest moment in life is not when God says no, but when God says nothing, silent. Ya, that's why hari ini judul dari khotbah saya adalah When God Seems Silent. Nah, saya akan memulai dengan sebuah pernyataan seperti ini, saudara. Kita hidup di zaman yang aneh, saudara. Kenapa? Hari ini kita punya AI, kita punya teknologi, kita punya informasi, entertainment. Entertainment apa yang kita nggak punya? We have everything. Saudara, kita connected digitally. Kita punya akses tanpa batas. Tetapi kenapa jiwa manusia semakin rapuh? I mean, psychologist, psychiatrist, all kinds of obat untuk kita tenang itu di mana-mana. Mengapa dunia semakin terasa keras? You hear bad news everywhere. Mengapa depresi meningkat? Kenapa orang semakin mudah marah? I don't know if you notice, sepertinya di Surabaya itu semakin banyak road rage. Orang berantem gara-gara di jalan dipotong. Atau mungkin kesenggol gitu ya. Saya baru ketemu sama teman saya di gym. Ya, katanya mobilnya selama 5 km sama motor itu ditusuk-tusuk sama obeng. Wih, selama 5 km itu gak tahu mobilnya seperti apa. Iya, aku baru dari bengkel kok. Soalnya mobilku baret-baret semua. Kenapa? Sepanjang 5 kilo bro. Ternyata waktu ke polisi ternyata ODG, orang dengan gangguan jiwa ya. ODGJ ya saudara ya. Jadi kalau saudara melihat, this is what happened. Dulu manusia modern berpikir science akan menyelamatkan kita. Teknologi akan memperbaiki dunia. Education akan membuat orang semakin lebih baik. Tetapi buktinya apa? Education gak membuat orang lebih baik. Education lebih membuat orang korup lebih jago. Ya, ya. Kenapa hari ini kita bisa menjelaskan galaksi jagat raya tetapi tidak bisa memperbaiki hati kita sendiri. Kita bisa buat AI semakin pintar, semakin canggih, tapi tidak bisa menyembuhkan jiwa manusia yang kosong. Dan di tengah-tengah semuanya itu muncul pertanyaan besar dalam hati kita, dalam pergumulan-pergumulan kita. Mungkin saudara punya pergumulan hari-hari ini dan saudara mulai bertanya, Tuhan kalau engkau peduli, kenapa dunia seperti ini? Apalagi dengan keadaan geopolitik, ekonomi, peperangan yang terjadi di mana-mana. Kenapa hidup saya, terutama saudara yang terdampak karena itu semua, seperti ini? And then you probably are wondering, apakah engkau mendengar semua doaku? Aku ini udah doa. Aku ini udah datang kepada pendeta, konseling. Aku udah minta Tuhan menjawab. Apakah Tuhan mendengar keluh kesahku? Mungkin hari ini saudara punya pergumulan personal. Doa yang belum dijawab. Hubungan saudara yang sekarang sedang retak. Kesehatanmu mungkin sedang terguncang. You have anxiety. Mungkin saudara kehilangan orang yang saudara kasihi dalam duka. Saudara mungkin lonely. Dan dari dalam hati saudara muncul pertanyaan, God, where are you? Are you here? Itulah isi kitab Habakuk. Kitab Habakuk bukan kitab kemenangan. Tapi sebuah kitab tentang seorang nabi yang bingung. Seorang nabi yang bergumul dan bertanya-tanya. Bahkan mempertanyakan Tuhan. Saudara, keunikan kitab Habakuk is like a reverse prophet. Reverse prophet itu maksudnya begini. Biasanya nabi itu berbicara dari Tuhan kepada umat.
Karena pada waktu itu, kalau saudara masih ingat, minggu lalu saya jelaskan bahwa di perjanjian lama itu bukan habitasi dari Roh Kudus, tetapi visitasi Roh Kudus. Dan visitasi Roh Kudus biasanya mengurapi seseorang, nabi. Dan nabi itu yang menyampaikan sabda kepada umat. Tetapi Habakuk itu terbalik. Habakuk berbicara dari manusia kepada Tuhan. Jadi Habakuk ini seperti reverse prophet. Dan seolah-olah kalau saudara baca 3 pasal Habakuk itu saudara membaca jurnal doanya. It's very personal. Dan saudara akan melihat Habakuk confused, bingung. Saudara Habakuk frustrasi, Habakuk meratap, Habakuk melakukan komplain kepada Tuhan. Dan sebenarnya kalau saudara perhatikan ini sangat melegakan. Kenapa? Karena ternyata iman Kristen bukan iman yang fake. Iman Kristen bukan iman yang kelihatannya rapi. But you can be messy and God still accept you. Saudara bisa begitu rentan, bahkan marah, bahkan bisa komplain sama Tuhan. Dan Tuhan gak akan menolak saudara. Dan ini menenangkan kita. Coba kita lihat doa Habakuk. Di ayat yang kedua. Ya kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Ini suatu jeritan, bukan jeritan orang kafir saudara. Ini ceritanya nabi. Jadi bayangkan saudara, ini nabi yang ngomong. Kenapa ini sangat penting? Artinya begini, Alkitab itu mengajarkan dan sangat jujur bahwa orang saleh pun, orang yang diurapi Tuhan, seorang nabi itu bisa bergumul. Itu punya banyak pertanyaan, bahkan meragukan Tuhan. Nah ini countercultural dengan kekristenan modern, betul gak saudara? Coba kita lihat kekristenan modern sekarang sering apa? Anti weakness, anti sadness, anti confusion. Kalau misalnya saya pernah nih ketemu sama orang, aduh pastor saya gak berani cerita-cerita terlalu banyak sama gembala saya. Ya sekarang sudah pindah ke Gibeon gitu, terus dia, aduh pastor kalau saya cerita-cerita terlalu banyak, saya ditengking. Makanya kalau orang Kristen ketemu kita ngomong, apa kabar? Luar biasa. Kan begitu. Mantap. Yesus lebih baik dari segala-galanya. Terus tos dulu. Padahal lu tos juga hatinya lagi gak biasa, gak mantap saudara. You're not doing well. Tapi kita diajar untuk selalu victorious. Yes, terobosan. Tapi Alkitab gak seperti itu loh saudara. Itu kekristenan modern. Itu kekristenan yang mungkin terpengaruh oleh word of faith. Jangan ngomong yang negatif-negatif karena kata-katamu akan menciptakan realitamu. Wah, kan gitu saudara. Itu bukan kekristenan, itu the secret law of attraction. Itu bukan kekristenan, tapi itu masuk ke dalam kekristenan. Jadi jangan salah kaprah. Itu bukan kekristenan. Tapi kalau sudah lihat Alkitab penuh dengan lament. Ratapan. Ada banyak keluhan, ada banyak orang itu meratap sama Tuhan. Coba baca Mazmur. Why are you so downcast, oh my soul? Kenapa jiwamu begitu murung? Kenapa hatimu begitu kecewa? Coba baca Ayub, penuh dengan ratapan. Sudah baca Yeremia, sudah baca Habakuk seperti itu. Jadi Habakuk menunjukkan apa? Kenapa kok kita harus angkat ini? Karena biblical faith includes lament. Jadi iman yang berdasarkan Alkitab itu termasuk ratapan saudara. Jadi hari ini kalau saudara sedang bergumul tapi takut ngomong, this message is for you. You can talk to God. You can cry. You can bring your emotion to God. You can even get angry to God. And God is not gonna be intimidated. Tuhan gak akan gitu. Itu Gen Z. Yes, sorry kalau saudara Gen Z. Saudara pasti gitu kan. Kenapa? Insecure. Kenapa dia marah sama aku ya? Kenapa dia gak like postinganku gitu. Tuhan gak kayak gitu bro. Tuhan welcomes you even in your anger. You know? Jadi poin saya ada 3 saudara hari ini. Dunia yang membuat hati gelisah yang pertama. Yang kedua, ketika Tuhan terasa diam. Dan yang ketiga, iman yang membawa pergumulan kepada Tuhan. Ya, kita akan mulai yang pertama. Dunia yang membuat hati gelisah. Yang saya belajar katakan yes. Nah saya mau menunjukkan kepada saudara suatu grafik diagram waktu zaman di mana Nabi Habakuk itu hidup. Nah saya akan tunjukkan kepada saudara. Ya, ini thank God for AI. Wah luar biasa ya saudara ya. Kalau saudara lihat itu Habakuk lahir atau hidup di zaman antara
Raja Yosia dan Raja Yoyakim. Nah kalau saudara lihat, jadi konteksnya Habakuk ini ada hidup di antara reformasi rohani yang dipimpin oleh Raja Yosia dan juga kehancuran dan kegelisahan yang dialami oleh bangsa Israel. Habakuk hidup setelah masa Raja Yosia. Nah, saya jelaskan kepada saudara apa yang terjadi di Raja Yosia. Raja Yosia membawa reformasi besar. Kitab Taurat ditemukan, penyembahan berhala dihancurkan. Bangsa mulai kembali kepada Tuhan. Jadi orang-orang berpikir seperti ini saudara. Wow, finally revival is coming guys. Change is coming. Dan mungkin bangsa ini akan berubah. Tetapi apa yang terjadi kalau saudara lihat di 640 sebelum Masehi sampai 609 sebelum Masehi. Jadi masa Raja Yosia itu pendek. Ternyata Raja Yosia dipanggil Tuhan. Dan setelah Yosia berpulang, seharusnya Raja Yoyakim ini meneruskan perjuangan, policy, dan apa yang dilakukan oleh Raja Yosia. Tetapi apa yang terjadi? Yoyakim itu adalah raja yang korup, penuh dengan violence, menindas rakyat, oppressive, anti-God. Jadi apa yang terjadi? Loh, what happened? Pemimpin yang baru kan seharusnya melanjutkan bahkan memperbarui sistem dan akan ada sebuah revival. But what happened? Dan pada waktu Tuhan, waktu itu Habakuk berdoa kepada Tuhan, apa yang sedang engkau lakukan? Dan tiba-tiba di tengah-tengah masa pemerintahan Raja Yoyakim, Tuhan mengirimkan Babylon. Babylon bangkit, bangsa yang brutal, bangsa yang sangat violent. Dan ini dijadikan alat penghakiman Tuhan. Dan Yerusalem jatuh. Dan Habakuk melihat semuanya itu dan berkata, Tuhan, what are you doing? What happened here? Nah ini mirip dengan kita. Sounds familiar? Bukankah itu yang kita rasakan hari ini? Kita sering berharap pemimpin baru, sistem baru, teknologi baru, ekonomi baru. Sekarang 17.800 guys. BBM-nya berapa ini sekarang? Kita pikir ini akan pemimpin baru memperbaiki keadaan. Tetapi apa yang terjadi kok malah rusak? Seharusnya kan kalau sistemnya diperbaiki, maka manusianya juga menjadi semakin baik. Tetapi sejarah membuktikan terus-menerus, bahkan sistem terbaik, mau kapitalisme, sosialisme, komunisme, isme apapun, kalau manusianya penuh dengan keserakahan, manusianya haus kuasa, manusianya korup, manusianya full of ego and self-interest, maka sistem apapun akhirnya akan selalu gagal dan retak. Kenapa? Karena semua akar masalah dunia itu bukan sekedar sistemnya, tetapi di hati manusia yang mencoba hidup tanpa Tuhan. This is the problem guys. Sin, Tim Keller pernah berkata begini, sin is not just doing bad things, it is building your identity on anything besides God. Dosa bukan hanya melakukan hal yang buruk, tetapi membangun hidupmu, membangun identitasmu tanpa Tuhan. Dan ketika manusia hidup tanpa Tuhan, kita pasti mencari keselamatan di tempat lain. And that's what modern culture is. We don't say it, kita nggak akan bilang, Lucifer engkaulah penyelamatku. Bukan begitu. Tetapi waktu saudara melihat apa yang terjadi di sekitar kita, when I study this, James Buckner di dalam NIV Application Commentary, NIVAC, dia berkata begini, we worship our source of security. Saudara, kita semua punya source of security. And, believe it or not, you worship that. You will say this in your heart. Saudara gak akan bilang, Lucifer, gak akan bilang, iblis, engkaulah masterku, gak akan gitu. Tapi saudara akan bilang, Keril will save me. Kalau aku dapat kerjaan itu, set man. Money will secure me. Kalau omsetku segini dan aku punya tabungan segini. Oh man, I'll be set for life. Berapa banyak kita pikir gitu. Technology will control me. Kalau aku punya gadget itu, aku punya ini, aku punya cloud, aku punya iPad ini, aku punya ini. I'll be set. Success will justify me. I'm finally worth something. Relationship will complete me. That's exactly what we do. We worship our source of security. Dan guess what? Ketika semua source security itu terguncang, terganggu, diusik, apa yang terjadi?
lahirlah korupsi. Lahirlah malice, niat jahat. Lahirlah violence. Saudara, violence tidak dimulai di jalanan. Violence dimulai dari dalam hati manusia yang ingin menjadi Tuhan atas hidupnya sendiri. Saudara, this is where our problem is. Makanya John Calvin di dalam Institute of Christian Religion, dia bilang bahwa hati manusia adalah pabriknya berhala yang tidak pernah berhenti bekerja untuk menghasilkan berhala terus menerus. Dia mengikuti pemikiran Agustin tentang hati manusia yang berkata, hati manusia terus menciptakan Allah-Allah baru seperti tubuh manusia berkeringat. That's how fragile our heart is. Ini sangat tajam karena hati manusia terus menciptakan functional savior. Juru selamat fungsi palsu. Modern culture worship wealth, technology, productivity, self-expression. That's who we are. Dan ketika savior-savior itu gagal dan mulai kelihatan keterbatasannya, di situ manusia ikut runtuh bersamanya. Itulah sebabnya mungkin manusia modern itu gampang anxious. Selalu butuh something to ease their pain. Dopamin untuk stimulate our mind supaya hatinya tenang. Karena kita mencoba menopang jiwa kita dengan sesuatu yang tidak cukup untuk menopang kita. Itulah sebabnya di ayat 3 Habakuk mengeluh kepada Tuhan. Dia berkata begini, mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman. Ya, ada aniaya, kekerasan ada di depan mataku. Perbantan dan pertikaian terjadi. Ini menunjukkan apa yang fana itu sedang digoncang. Tuhan izinkan ada suatu kehancuran di sekelilingnya untuk menunjukkan ini loh yang mungkin bangsa Israel pada waktu itu pegang, itu semuanya sedang crumbling. Nah, yang menarik saudara, saya mau bahas ini. Yang menarik adalah manusia modern itu sangat berbeda dengan apa yang Habakuk alami. Kalau Habakuk melihat itu semua dan dia mulai datang kepada Tuhan dengan ratapan. Tetapi manusia modern, saya mau bahas ini dengan kita semua. Seringkali kita terlalu lama melihat berita buruk. Kita terlalu lama melihat dunia yang seringkali tidak sesuai dengan ekspektasi. Salah satu defense mechanism-nya, salah satu mekanisme pertahanan jiwa kita. Perhatikan. Kita berhenti peduli. Kita mungkin lihat postingan Instagram yang memprihatinkan tentang bangsa kita. Kita mungkin melihat video YouTube yang memprihatinkan tentang alam. Kita mungkin nonton film Pesta Babi. Lihat postingan yang memprihatinkan tentang pemerintah atau mungkin tentang gereja. And then what happened? We scroll. Betul atau tidak? We say, oh, atau kalau enggak, saudara komen, terus terakhir titik, sudahlah. Saudara move on. Kita berhenti peduli. Ketika dunia terasa terlalu berat, banyak orang memilih untuk tidak mau merasakannya lagi dengan apa? Emotional numbing. Kita berkata, memang dunia seperti itu. Kita ngelihat apa yang terjadi dengan bangsa kita, terus kita tulis sambil menyanyi di dalam kepala kita. Itulah Indonesia. Saudara nyinyir kanan kiri. Perlahan artinya apa? Hatimu mengeras, empatimu berkurang. Kita jadi apatis, kita jadi sinis dan skeptis. Saudara, we care no more. Akhirnya kita jadi orang-orang yang skeptis. Saya pernah membaca tentang seorang wartawan perang yang ditanyain dalam interview. Hal apa yang membuatmu paling takut? Dan jawabannya mengejutkan, dia bilang bukan perang, bukan tragedi. Tetapi ketika perang dan tragedi itu yang sering saya lihat, mulai membuat hatiku tidak lagi prihatin. Mulai membuat hatiku tidak lagi menangis. Aku jadi seorang yang apatis. Itu membuatku takut. Karena artinya aku bukan lagi seperti manusia normal. Bukankah itu dunia kita? Kita lihat perang, kita lihat abuse, kita lihat korupsi, kita lihat violence. And then guess what? We turn to pornography. We turn on our Netflix.
We don't care. Dan perlahan hati kita jadi numb, mati rasa. Disinilah sebabnya saya perlu membawa kitab Habakuk. Pastoral team agree untuk membawa kitab Habakuk untuk mengajarkan kita. Doa Habakuk menunjukkan bahwa dia tidak mati rasa. Saya berdoa pada waktu Anda melihat postingan-postingan yang memprihatinkan. Saudara tidak cuma hanya nyinyir dan pasang story tentang mereka dan memberikan opinimu. Tetapi pernah nggak saudara stop dan berdoa? Have you ever actually pray untuk presiden kita? Do you actually pray untuk tokoh yang dijadikan lagu MBG? You pray? Atau saudara cuma nyinyir-nyinyir aja? Saudara pernah nggak berdoa untuk apa yang terjadi dengan hutan kita yang habis? Do you actually cry for our country? Pernah nggak kayak gitu? Saya rasa kita perlu mulai. Jangan rajin pakai jempol, komen kanan kiri, tapi nggak pernah berdoa. Nanti hatimu mati rasa. Saya rasa kita perlu kembali supaya kita bisa melihat. Look, kalau Tuhan kasih keprihatinan, bawa keprihatinan itu dalam doa. Katakan pada kanan kirimu, jangan mati rasa. Jangan mati rasa. Amin saudara? Yang setuju katakan amin. Ini teguran buat saya juga. Teguran buat kita. How many of us many times just scroll? Cool. Yeah. Kasihan ya. Then stop. Kita langsung nonton sesuatu yang lucu-lucu lagi. 6. Saya berdoa supaya saudara tidak mati rasa. Dan masalah Habakuk bukan hanya kejahatan dan semua kerusakan yang dia lihat. Dan masalah terbesar Habakuk adalah hari ini yang akan kita bahas. Tuhan terasa diam. God seems silent. And this is where we're gonna stay here. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Saudara, ini bukan hanya pertanyaan intelektual, ini jeritan jiwa. Dan saudara, kalau mau jujur, ini merupakan hal yang paling menghancurkan iman. Sebenarnya bukan sufferingnya, bukan penderitaannya. Tetapi silence. Kok kayaknya gak ada jawaban. Saudara, di sini saya bersyukur bahwa Alkitab begitu jujur dan menulis kitab-kitab seperti Habakuk. Kenapa? Karena kitab Habakuk memberi ruang dan bahasa untuk pergumulan-pergumulan yang belum ada jawabannya. God, are you listening? Saudara, ada yang orang berdoa, Tuhan sembuhkan aku. Puji Tuhan kalau sembuh. Tapi ada banyak saudara yang gak sembuh. Mau didoakan sama siapapun gak sembuh-sembuh. What are you gonna do? You felt like God is not listening to me. Ada yang berdoa, Tuhan pulihkan keluargaku. Sudah 20 tahun berdoa seperti itu, tapi keluarganya gak pulih-pulih. Tetapi tetap hancur. Tuhan pulihkan ekonomiku. Ada yang berdoa sampai hutangnya sudah gak bisa kebayar. Sampai rumahnya disita. Sampai segalanya disita. Dan hidupnya tetap hancur. God, are you listening? Ada orang yang ingin mengenal Tuhan tetapi merasa Tuhan jauh padahal tetap datang ke ibadah. Saudara, disinilah kitab Habakuk memberi ruang dan bahasa untuk pergumulan seperti ini. Dan mungkin yang paling dangerous dalam budaya kekristenan adalah kita gak tahu bagaimana caranya meratap. Kalau kamu meragukan Tuhan, kamu malu untuk datang kepada Tuhan dengan ratapanmu. Engkau malu datang kepada Tuhan dengan keraguanmu. Bahkan sama pendeta takut nanti dibilang kurang iman. Karena kita diajar harus terus beriman. Tapi let me tell you, kalau saudara ada di dalam masa, kalau saudara sedang mengalami hal seperti ini, tetap datang kepada Tuhan. You can come to God. Tuhan tidak pernah condemn you. Menuduh saudara, menghukum saudara kalau saudara datang seperti ini. Saudara, ada satu musim di dalam hidup saya di mana saya berdoa hampir setiap hari untuk sesuatu yang menurut saya baik. Saya berdoa, saya berpuasa, saya minta Tuhan buka jalan. Tapi semakin saya berdoa, semakin tidak ada jawaban, tidak ada terobosan, tidak ada kejelasan, tidak ada perubahan. Yang ada justru saya bingung. Saya ingat saya pernah berdoa sama Tuhan, Tuhan aku minta sesuatu bukan sesuatu yang jahat loh Tuhan. Aku tidak membuat sesuatu ini untuk berontak sama engkau. Tapi kenapa engkau diam? Dan yang paling sulit itu bukan penolakan terhadap permintaan.
Atau kalau misalnya Tuhan bilang tidak gitu. Tapi yang ada adalah ketidakjelasan. Itu membuat saya, aduh apa ini ya? Seakan-akan Tuhan seolah diam dan kita bertanya, apakah Tuhan mendengar? Apakah Tuhan peduli? Apakah Tuhan masih bekerja di tengah-tengah semua pergumulan? Dan mungkin saudara saat ini pernah ada di tempat itu. Tempat di mana iman kita bukan sedang diserang oleh ateisme atau ketidakpercayaan, tetapi oleh silence. There's no answer. Nah disinilah saya mau katakan kepada kita. Kitab Habakuk menunjukkan bahwa ratapan, you can come dengan sebuah ratapan. Ratapan bukan lawan iman. Tetapi justru ratapan adalah bahasa iman di dalam dunia yang rusak ini. Lament is not lack of faith. Lament is the language of faith in this broken world. Artinya apa? Kita masih percaya bahwa Tuhan penting untuk kita ajak bicara. Saya berdoa kalau saudara saat ini mengalami hal ini, jangan skeptis. Saudara tetap datang kepada Tuhan. Justru jangan tinggalkan Tuhan. Justru jangan kecewa sama Tuhan. Justru tetap datang kepada Tuhan. Nah saya mau tunjukkan kepada saudara perbedaan sinis atau skeptis dengan orang yang masih mau meratap di hadapan Tuhan. Ada perbedaan. Saudara. Orang yang sinis ya sama faithful lament itu beda. Kalau faithful lament itu masih gini. God, how could you allow this? Tapi doanya ini masih relasional. Kenapa? Kamu masih bicara sama Tuhan. Kamu masih datang kepada Tuhan. Saya berharap saudara bisa melakukan ini. Kalau saudara merasa terintimidasi, please don't. You need to do this. Tapi ada beberapa saudara yang saudara tahan, saudara gak mau ngomong sama Tuhan, tapi hatimu sudah mulai ke sini. You become cynical. How could God allow this? How could a good God allow this? Saudara, hatinya sudah menjauh. Saudara berbicara tentang Tuhan, but you don't come to God anymore. You talk about God, but you don't talk to God. Saudara berhenti berbicara kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Saudara sudah menjauh. Saudara dalam pergumulanmu Alkitab menasihatkan. Jangan jadi sinis dan skeptik. Tetapi belajarlah seperti Habakuk, tetap datang kepada Tuhan dengan ratapanmu. Habakuk tidak meninggalkan Tuhan. Habakuk tidak hanya marah kepada dunia, tetapi dia berdoa untuk dunia. Dan dia bawa pergumulannya, emosinya sama Tuhan. This is something different. So I pray that it's okay for you to bring your emotion to God. Saudara, budaya modern mengajarkan kalau kecewa venting aja sama orang di sekelilingmu. Tapi Habakuk mengajarkan bukan hanya melampiaskan emosi, tapi bawa emosimu itu kepada Tuhan. Dan Habakuk tidak denial, Habakuk tidak fake, dan Habakuk tidak cynical. Dia tetap datang kepada Tuhan. Amin, saudara. Nah, tapi ada satu pergumulan lagi yang sebenarnya ada. Dan saat kita mempertanyakan Tuhan di balik pergumulan kita, saya mau bahas ini. Ada sesuatu yang tersembunyi lagi. Saya mau bawa itu. Beberapa tahun yang lalu saya pernah berbicara dengan seseorang yang kehilangan orang yang dia kasihi. Maksudnya meninggal. Dan dia cukup terpukul. Dia tidak marah kepada Tuhan karena kehilangan itu. Tapi yang membuatnya bergumul adalah pertanyaan lain. Dia berkata begini, pastor saya masih percaya Tuhan ada. Saya masih percaya Tuhan itu menyertai aku. Tapi saya bergumul ini. Saya tanya, apa pergumulanmu? Saya mulai takut. Takut apa? Bagaimana kalau Tuhan sebenarnya tidak sebaik yang aku pikirkan? Dia meragukan rencana Tuhan itu baik atau tidak buat dia. Dan saya rasa itu adalah salah satu pergumulan yang terdalam di dalam hati manusia yang seringkali kita gak mau mengakui. Kita suka curiga. Makanya kita suka tanya sama Tuhan. Dan kita suka ngomong, Tuhan gimana sih? Betul gak? Tuhan, what happened here? Kenapa kita ngomong? What happened here? Kenapa? Karena saudara punya pikiran, mestinya kalau Tuhan baik ya begini dong. Betul gak? Mestinya kalau Tuhan itu punya compassion sama saya, dia akan melakukan ini. Berarti jangan-jangan Tuhan gak punya compassion sama saya. Tuhan kalau engkau baik, mestinya begini. Jangan-jangan engkau gak baik. Ya aku percaya sih engkau ada. Tapi mungkin engkau baik buat dia. Lah bagaimana dengan aku? You ask that question.
Dan seringkali masalah terbesar kita bukan apakah Tuhan ada. Kita masih percaya Tuhan ada, tetapi apakah Tuhan sungguh baik? You mencurigai, saya mencurigai Tuhan. Apa cuma saya saja yang kayak gitu? Saudara pernah? Saya rasa kita semua pernah. Saudara C.S. Lewis di dalam bukunya Grief Observed, pada waktu dia kehilangan istrinya yang bernama Joy, dia menulis buku Grief Observed. Ini C.S. Lewis itu luar biasa ya. Bahkan duka sama dia diobservasi. Terus dia bilang begini, bahaya terbesar dalam penderitaan bukanlah saya berhenti percaya pada Tuhan. Tetapi saya mulai percaya hal-hal yang buruk dan mengerikan tentang Tuhan. Jangan-jangan Tuhan itu gak baik. Dan ini yang dialami Habakuk. Habakuk itu bingung. Kenapa dari Raja Yosia tiba-tiba Raja Yoyakim. Dan apalagi sekarang bukan hanya Raja Yoyakim. Sekarang Babylon datang. Habakuk mulai mempertanyakan, dan ini pertanyaan eksistensial, bukan karena problemnya cuma Babylon itu jahat, tapi kenapa kok izinkan ini? Dan pertanyaannya begini, kenapa kok izinkan ada orang sejahat itu? Kenapa kok biarkan manusia sebebas itu, sehingga ada orang sebobrok itu jadi pejabat? Ada orang sebodoh itu jadi penguasa. Kan ekonominya kacau. Hint, 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 hint. Gitu. Ya kan? Betul saudara? Ini gimana toh? Ya apa toh? Ya kan gitu saudara? Persis. Habakuk juga begitu. Kenapa? James Buckner di dalam NIV application komentari dia bilang begini, Habakuk bergumul dengan pertanyaan, kenapa Tuhan menciptakan dunia di mana manusia punya kebebasan sebesar ini untuk melakukan kejahatan sebesar itu? Inilah tension besar kehidupan. Kok bisa sih Tuhan? Kok izinkan itu terjadi? Kok bisa ya ada serial killer? Kok bisa ya ada orang itu, ada orang seserakah itu, sekaya itu, dan penguasa ada di pihaknya, hukum dibelinya, orang yang tidak suka sama dia dijadikan kambing hitam. Kok bisa ya? Pernah ya? Pernah bertanya gitu? Exactly. Itu yang ditanyakan. Saudara, disinilah kalau kita melihat tanpa kebebasan tidak ada kasih. Tapi kebebasan yang sama juga melahirkan kejahatan. Kebebasan yang sama juga melahirkan korupsi, eksploitasi. Karena hati manusia yang jahat. Dan Habakuk sedang bergumul dengan misteri itu. Dan mungkin saudara juga bergumul dengan misteri itu. Saudara bergumul dengan itu semua. Anak-anak muda yang idealismenya tinggi. Dan mungkin saudara resah tentang hal itu. Disinilah saya masuk poin yang ketiga. Disinilah iman Kristen itu iman yang real. Karena iman yang gak mati rasa, iman yang gak denial, iman yang gak selalu disepiurin bunga, bahwa semuanya akan selalu baik-baik saja. Tetapi iman yang membawa pergumulan. Kamu bergumul dengan misteri itu. Iman yang membawa pergumulan itu kepada Tuhan. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Habakuk tidak lari dari Tuhan. Dia bergumul dengan Tuhan. Dan ini sangat penting, saya berdoa supaya saudara juga bergumul dengan Tuhan. Saudara, kalau tadi ada perbedaan antara ratapan dan kesinisan, saya mau saudara melihat ada perbedaan antara unbelief, ketidakpercayaan, dengan wrestling faith, iman yang bergumul. Saudara pernah dengar kan orang yang unbelief? Unbelief itu ngomong gini, wes gak Tuhan-Tuhanan. Pernah dengar ya orang kayak gitu ya? Wes gak Tuhan-Tuhanan, I'm done with God. Nah, itu unbelief. Saudara, kalau saudara sinis terus, nanti saudara bisa sampai ke situ meskipun saudara ngaku saudara Kristen. Tetapi kalau saudara ada pergumulan dan saudara tidak matikan pergumulan itu, tapi saudara bawa kepada Tuhan. You can come to God. God, I don't understand you, but I still come to you. Dan itulah saudara bisa melihat tokoh-tokoh Alkitab. Yakub bergumul dengan Tuhan. Kalau saudara lihat Ayub bergumul dengan Tuhan, para pemazmur bergumul dengan Tuhan. Habakuk juga bergumul dengan Tuhan. Dan mungkin hari ini ada orang-orang yang ada di ruangan ini atau orang-orang yang mendengar channel ini diam-diam marah kepada Tuhan.
Dan saudara takut untuk mengakuinya. Jangan takut, just come to him. Justru kita bisa melihat kebenaran yang indah. Karena Habakuk tahu opsinya dia itu justru tidak ada. Satu-satunya opsi yang dia bisa lakukan adalah datang kepada Tuhan. Karena begini saudara, kalau bersama Tuhan aja hidup sering sulit dipahami, bagaimana mungkin hidup tanpa Tuhan akan lebih masuk akal. Habakuk sadar, orang-orang yang bilang gini loh, gak Tuhan-Tuhanan. Tanpa Tuhan, orang yang ngomong gak Tuhan-Tuhanan, apakah kejahatan tetap ada? Ya tetap ada. Apakah dia tetap menderita? Ya tetap menderita. Orang yang bilang gak Tuhan-Tuhanan, emang dia gak bisa mati? Kematian tetap ada. Tetapi masalahnya begini, tanpa Tuhan tidak ada pengharapan. Karena itu Habakuk tetap datang kepada Tuhan. Hari ini message untuk saudara yang sedang bergumul dengan imanmu. Tetap datang kepada Tuhan. Habakuk gak mengerti semuanya. There is a message for you. Mungkin saudara gak mengerti semuanya. Tetap datang kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dia tahu bahwa tidak ada tempat lain selain Tuhan. Tidak ada tempat lain selain Dia. Kitab Habakuk menyatakan Tuhan lebih mengundang kejujuranmu daripada kepura-puraan religiusmu. Tuhan tidak pernah terintimidasi dan tersinggung dengan pertanyaanmu, dengan keraguanmu. Justru hubungan yang sejati itu is always safe. Saudara, the safest place for me is my wife. Kenapa? Saya punya hubungan yang sejati. The safest place for your faith is God. The safest place for your struggle is God. Tuhan adalah tempat yang paling aman. Saudara bisa paling jujur. Di sini saya ulangi lagi, Habakuk tidak fake. Dan Tuhan tidak menolak Habakuk, bahkan mengundang Habakuk untuk kita seperti kita yang datang dengan semua pergumulan kita. Tuhan mengundang saudara. Nah, kita kembali kepada pergumulan Habakuk, kepada keadaan kita sekarang. Dan ini merupakan pertanyaan klimaks dari khotbah ini. Pertanyaannya begini. Kalau Tuhan memang berkuasa, kenapa Dia tidak hancurkan semua kejahatan? Kalau Tuhan memang berkuasa, kenapa Dia nggak stop semua ini? Supaya hidup kita lebih sejahtera. Supaya hidup kita penuh dengan pemulihan. Kenapa kok harus already but not yet? Bingungi. Gak teko-teko already nih. Betul saudara? Surabayaan gitu. Mohon maaf yang dari luar pulau. Gitu. Already-nya kapan? Already tapi not yet. Bingungi. Nah, itu untuk menjawab minggu lalu. And by the way kalau saudara belum terjawab semua, ini masih ada 6 minggu lagi ya saudara ya. Jadi sabar, makanya harus ngikuti ya saudara ya. Tapi jawabannya mengejutkan saudara. Jawabannya begini. Jawaban ini saya udah ngerti, tapi waktu saya studi semakin jelas. Karena kalau Tuhan langsung menghancurkan semua kejahatan dan menyetop semua kejahatan ini, maka kita juga akan pasti hancur. Everything, termasuk saudara dan saya juga pasti hancur. Karena begini, ini miskonsepsinya. Miskonsepsinya di sini. Slide selanjutnya. Kita sering berpikir, dunia ini, masalah dunia ini apa? Orang jahat di luar sana. Masalah dunia ini, oh itu loh pejabat-pejabat bodoh. Masalah dunia itu, wah ini loh. Orang-orang jadi penguasa, they don't know what they're doing. Ini ya, reality check. Nek kamu tuker tempat sama dia, kira-kira kamu bisa lebih hebat dari dia? Kita kan suka ngomong, gara-gara Adam ini, soro aku ini. Ya kan, kita semua ini soro, nanti aku ke surga. Oh, pede banget kalau dia pasti ke surga. Nanti aku kalau ketemu Adam, tak tanyai. Ya kalau nyampe ya saudara ya, tak tanyai gitu. Coba tuker tempat, namanya siapa? Kevin? Nggak tahu, kalau ada yang Kevin maaf ya. Siapa? Nggak tahu. Paijo? Siapa? Emangnya kalau Paijo sama siapa gitu? Emangnya sama outcome-nya atau lain? Sama pasti outcome. Kadang-kadang gini ya, kita tuh suka nyinyir, Saudara gini loh ya. Tahun 97 sama 98, itu pejabat orang-orang yang memperjuangkan kesejahteraan rakyat, kan sekarang jadi banyak penguasa.
memperjuangkan yang dulu diperjuangkan, sekarang dia juga melakukan apa yang dulu dilawan. Apa yang membuat saudara pikir kalau saudara ada di sana, saudara lebih baik? Kita suka kritisi hamba Tuhan. Wow, hamba Tuhan ini. Coba tuker tempat, aku pengen tahu kamu ya apa. Betul? Kita pikir orang jahat di luar sana. Alkitab berkata, Yeremia 17 ayat 9. Betapa jahatnya hati, betapa degilnya kita, betapa bobroknya kita. Tidak ada yang tahu dalamnya hati manusia. Saudara, kalau ada TV ya, nempel di kepala kita. Terus saudara kasih jabatanmu, care group leader gitu sekalian gitu ya. Atau gembala sidang, atau orang Kristen. Terus semua pikiranmu itu muncul di TV itu. Saudara pasti izin. Pasti. Tak jamin izin. Pasti malu. Kenapa? Loh, aku udah jadi orang Kristen lama kok bisa mikirnya gitu ya. Aku pendeta kok mikirnya gitu ya. Aku care group leader kok mikirnya gitu ya. Tidak ada yang luput. Kita semua itu penuh dengan kesombongan. Ayo coba di sini ngaku. Siapa yang gak sombong? Begitu kamu angkat tangan, kamu langsung jatuh dalam dosa tambah double. Betul saudara? Sombong banget ngaku, aku gak sombong. Lihat. Hawa nafsu. Kepahitan, keserakahan, self-centeredness, that's who we are. Jadi jangan nuding dulu orang lain. Kita pikir emangnya kamu bukan pelaku, kamu juga pelaku, belum dikasih kesempatan saja. Coba kamu dikasih kekuasaan, emangnya kamu bisa? Saudara, kenapa kok Tuhan belum menghancurkan dan menghakimi dunia? 2 Petrus 3 ayat 9, ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan tidak lalai menepati apa? Janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Lah itu kan kita-kita semua ya kan? Tetapi, baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Ayo teruskan. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Yang seharusnya bertobat dikasih kesempatan untuk bertobat. Yang sudah ditentukan untuk tidak binasa, biarlah mereka semua jangan ada yang binasa. Jadi kalau Tuhan seakan-akan diam, Tuhan seakan-akan belum bekerja, bukan berarti dia gak kerja. Dia kerja, tapi dia bekerja dengan sabar. Katakan pada kanan kiri, Tuhan sabar sama kamu. Dibalik. Tuhan sabar sama saya. Nah gitu loh ya, biar rendah hati, gak menghakimi orang lain gitu saudara ya. Jadi kesabaran Tuhan itu bukan tanda bahwa dia absen. Melainkan bukti kasihnya yang konsisten. Yang setuju katakan amin. Silence does not mean inactivity. God is working. Justru di balik silence itu, Tuhan sedang bekerja dalam membawa pemulihan. Saudara, disinilah saya mau bawa saudara kepada salib Kristus dan Injilnya. Karena Habakuk bertanya, Tuhan kenapa engkau diam? God, why are you silent? Di perjanjian baru, ada seorang pribadi sempurna yang berseru dan mengalami silent. Disinilah saya mau bawa saudara kepada koneksi Injil. Ada seruan dari seseorang yang paling sempurna dalam sejarah. Namun seruan itu tidak dijawab. Di mana seruan itu dilontarkan? Seruan itu dilontarkan di Markus 14 ayat 34 pada waktu Yesus berkata kepada murid-muridnya, hatiku sedih, seperti mau mati rasanya. Dia minta murid-muridnya untuk berdoa, support me please, pray for me. Apa yang terjadi? Murid-muridnya tidur, meninggalkan dia. Dia sendirian di dalam kesendiriannya, saking stresnya, sampai keringatnya itu berpeluh seperti darah. Dan dia berseru kepada Tuhan dalam doa, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Dia memberikan klaim tentang siapa bapaknya. Dan dia berkata, kalau bisa ambil cawan itu daripadaku. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, dan melainkan apa yang engkau kehendaki. Saudara, ini adalah seruan yang sempurna. Motivasinya murni, imannya sempurna. Dia taat total. Kalau ada seruan dalam sejarah yang seharusnya dijawab, ini dia orangnya. Tetapi guess what?
Apa jawabannya? Jawabannya tidak ada jawaban, guys. Bapak diam. Seruan yang paling murni, seorang yang paling taat, yang paling sempurna dalam sejarah, yang seharusnya layak untuk dijawab. Cawan itu tidak diangkat. Silent. Jawabannya sunyi. Yang ada adalah seorang malaikat menampakkan diri memberi kekuatan kepadanya. Pertanyaannya begini, kenapa Bapak tidak menjawab anaknya sendiri? Why God is silent toward his own son? Bahkan ada satu momen lagi di mana Yesus waktu berseru di atas kayu salib, dalam keadaan yang telanjang, kemaluannya dipertontonkan, tubuhnya penuh dengan luka, darah, mahkota duri, dipaku, disalib, dia berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" And there is no answer. There is no answer. Pertanyaannya, kenapa Bapak diam? Karena di kayu salib Yesus sedang menerima apa yang seharusnya saudara dan saya terima. Yesus mengalami penghakiman kita yang egois. Kita yang suka mempertanyakan dan meragukan Tuhan. Dia mengalami keterpisahan yang seharusnya saudara dan saya harus alami. He's being abandoned. Dia mengalami abandonment, diabaikan. Supaya apa? Supaya kita yang seharusnya ditinggalkan, kita yang seharusnya dihakimi, kita yang seharusnya diabaikan, saudara dan saya dapat diterima sebagai anak. Di momen salib, Yesus Kristus diperlakukan seperti musuh Allah dan mengalami divine silence. Kesunyian, kediaman ilahi. Supaya apa? Supaya saudara dapat diterima sebagai anak-anak Allah. Supaya saat saudara menjerit kepada Tuhan, dia menjerit dan tidak ada jawaban, dia menggantikan kita. Supaya waktu saudara menjerit, waktu saudara berseru, waktu saudara mengeluh, surga terbuka, mendengar keluhanmu, mendengar ceritaanmu. He was forsaken, so you and I can be forgiven. And you know what? At the cross, silence was not absence. Kesunyian Tuhan bukan berarti Tuhan tidak ada di sana. Tuhan sedang menebus. Tuhan sedang menyelamatkan. Pada Jumat Agung, semuanya terlihat gagal. Murid-murid berpikir cerita Yesus sudah selesai. Langit terlihat diam. Harapan terlihat hancur. Tetapi justru di balik sesuatu yang kelihatannya gagal itu, justru di balik kelihatannya sesuatu yang kelihatannya silent, yang gak ada movement sama sekali, Tuhan sedang mengerjakan keselamatan terbesar untuk menebus saudara dan saya dalam sejarah. That's exactly what God does. Saudara tahu kenapa Yesus harus mengalami silent? Seruan Yesus tidak dijawab saat itu, supaya hari ini kalau saudara berseru, seruan kita tidak diabaikan. Seruan kita didengar. Yesus seakan kehilangan Bapaknya, supaya di dalam pergumulanmu, supaya dalam penderitaanmu, kita terus menemukan kasih Bapa terus menerus. Dan saudara tidak akan pernah ditinggalkan. Di kayu salib Yesus bukan hanya sekedar silence, mengalami silence, tapi separation. Supaya kita, meskipun mungkin seakan-akan kita mengalami silence, tetapi kita tidak pernah separated from God. Itu yang Tuhan lakukan. Nah, mungkin hari ini saudara gak mengerti kenapa Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi. Saudara mempertanyakan Tuhan. Tapi Injil mengingatkan, hati Tuhan sudah dinyatakan di kayu salib. Kalau Tuhan rela memberikan anaknya bagi kita, maka gak mungkin dia berhenti untuk menyertai kita. Gak mungkin dia berhenti untuk mengasihi umatnya. Tangan yang sama yang menciptakan langit dan bumi adalah tangan yang sama yang jadi bayi. Adalah tangan yang sama yang dipaku di atas kayu salib. Adalah tangan yang sama yang berlobang, yang menggandeng tanganmu, yang menopang
semua pergumulanmu. Yang mengantar engkau sampai ke kesudahannya. Tangan itu adalah tangan yang setia. Kalau kamu tidak melihat tangannya bekerja melalui salib, kamu melihat hatinya mengasihi kamu. Pasti tangannya menopang engkau. Jadi hari ini, datang kepada Tuhan dengan pergumulanmu. Jangan justru lari. Kalau engkau mulai mempertanyakan dia, jangan takut datang kepadanya. Bergumul, bawa emosimu. Dia tidak pernah menuduhmu, dia tidak pernah marah, dia tidak pernah terintimidasi. Allah bekerja di dalam segala sesuatu, bahkan untuk kebaikan saudara dan untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu saudara, saya mau masuk ke dalam implikasi Injil ya. Kalau saudara berduka, saudara bisa menangis. Tapi saudara gak kehilangan pengharapan. Baca sama-sama ya, orang berinjil. 1, 2, 3. Orang berinjil bisa menangis tanpa kehilangan pengharapan. Jadi begini saudara, orang berinjil bukan orang yang gak pernah sedih. Orang berinjil bukan orang yang gak pernah kecewa. Orang berinjil bukan orang yang selalu kuat, no. Tetapi dia gak kehilangan pengharapan. Kenapa? Ayo baca sama-sama yang orangnya itu. 1, 2, 3. Karena tahu Kristus lebih dahulu masuk ke dalam penderitaannya. Kristus bukan Tuhan yang jauh. Kristus bersolidaritas. Dia bahkan masuk ke dalam penderitaan manusia. Dia masuk ke dalam kehinaan kita. Kristus hadir di tengah penderitaan kita. Amin. Ayo baca sama-sama berikutnya. 1, 2, 3. Orang berinjil bisa apa? Bergumul dan bertanya tanpa apa? Meninggalkan Tuhan. Saudara, orang berinjil bisa tetap datang kepada Tuhan. Kenapa? Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena sadar keselamatannya tidak ditopang oleh kekuatannya sendiri, namun oleh kasih karunia Tuhan. Saudara, kita diterima bukan karena doamu hebat, imanmu kuat, tetapi karena kasih karunia Kristus. Dan yang terakhir, mungkin saudara gak ngerti semua yang terjadi. Ini, baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang berinjil tidak harus apa? Memahami semua yang Tuhan izinkan terjadi. Karena apa? Ayo baca sama-sama. Karena aman dan percaya saat apa? Melihat hati Tuhan sudah dibuktikan melalui karya salibnya. Mungkin saudara gak ngerti semua yang Tuhan sudah kerjakan. Habakuk juga gak ngerti. Tapi Habakuk percaya. Kita bisa percaya hatinya. Kenapa? Buktinya apa? Salib. Waktu saudara ragu, lihat salib. Keraguanmu akan sirna. Dia sudah membuktikan bahwa kasihnya sempurna buat saudara dan saya. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saudara diberkati hari ini. Amin. Kita akan menaikkan sebuah lagu What Love My God. Tapi sebelumnya kita sama-sama berefleksi ya. Ketika hidup terasa gelap, kepada siapa atau apa sebenarnya saudara cari rasa aman? Pada hal-hal fana, well, itu berarti juru selamat palsumu. Bertobat, datang kepada Tuhan. Amin. Apakah saudara masih berbicara dan berdoa kepada Tuhan dalam pergumulan? Atau saudara perlahan-lahan jadi skeptis, sinis, dan saudara menjauh daripada Tuhan? Hari ini kembali, datang, bawa emosimu, bawa kemarahanmu sama Tuhan. Dia gak akan terintimidasi. Maukah saudara percaya bahwa ketika saudara tidak mengerti tangan Tuhan, saudara tetap bisa mempercayai hatinya. Pandang kepada salib. Amin saudara.